Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu. Dan kami bersyukur karena persekutuan kami ini diikat oleh kesukaan akan percakapan-percakapan firman Tuhan. Mohon Tuhan perkaya kami sehingga kami ini bisa membaca bagian-bagian kitab suci kami. Kehidupan kami pun juga boleh dikonstruksikan melalui pemikiran, pembacaan dari kitab suci kami. Kiranya Tuhan melalui pembacaan kitab suci secara bersama-sama kami pun semakin memperjelas siapa identitas diri kami semestinya. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi pada waktu promo kan saya sempat mengatakan bahwa kita, gereja Tuhan, itu adalah orang-orang yang root atau origin story-nya itu dimulai dari mana, kita bisa sama-sama terus-menerus perdebatkan. Salah satu, saudara, titik yang penting kalau kita bicara tentang origin story dari gereja Tuhan, tentu saja, saudara, di mana titik yang sering dibicarakan? Pentakosta, salah satunya, ya kan? Salah satunya adalah Pentakosta. Tapi saudara, kalau kita mau bicara saudara, titik yang lebih belakang lagi, yang juga sangat penting saudara, akan tidak bisa tidak merujuk kepada tokoh yang paling sentral di dalam seluruh Alkitab kita saudara. The man, the myth, and the legend. Siapa itu saudara? Yesus Kristus, sudah pasti dong. Yesus Kristus. Karena memang Pentakosta ini sendiri sebetulnya kan merupakan penggenapan janji dari yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kan ya. Kalau kamu menerima kuasa, Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi Yesus Kristus ini yang pasti mau tidak mau akan menjadi poros saudara. Dan kita tahu saudara, karena ini adalah tokoh yang besar sekali. Ada demikian banyak penulis, ada demikian banyak cerita yang beredar tentang Yesus Kristus ini saudara. Dari sekian banyak pencerita, dari sekian banyak orang-orang yang terus-menerus mereplikasi berita-berita tentang Yesus Kristus, kita tahu ada beberapa di antaranya, saudara. Beberapa di antaranya faktual. Sampai sekarang kita masih punya ceritanya, beberapa di antaranya merupakan hipotesa. Kita coba ngomong dulu beberapa yang hipotesa, saudara. Salah satu hipotesa yang banyak sekali dipercayai, tapi kita tidak punya barangnya, yaitu apa, saudara? Tradisi oral. Ya kan? Tahu Yesus dari mana? Percakapan orang-orang, oral tradition atau tradisi oral. Yang kedua, ini hipotesa ya. Tahu dari mana tentang Yesus? Tahu dari satu buah sumber yang di dalam bahasa Jermannya disebut sebagai Quelle atau seringkali disingkat sebagai Q. Jadi tahu Yesus dari mana? Dari sumber yang disebut sebagai sumber Q, sumber Quelle. Sumber yang seringkali dianggap sebagai bagian penting yang dikutip oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Lalu ada sumber lain lagi, ini hipotesa juga, kita nggak punya barangnya. Sumber yang disebut sebagai sumber L. Apa ini? Ini adalah sumber-sumber yang dikutip. Footnotes-nya Lukas, yang dikutip oleh Lukas tapi nggak dipakai sama Matius. Maka gampangnya kita sebut sebagai sumber L. Tentu saja Anda bisa tebak, ada sumber lain yang disebut sebagai sumber apa sudah? Kalau ada sumber L harus ada sumber apa? M. Apa itu? Ya kira-kira footnotes-nya Matius yang kagak dipakai sama Lukas gitu ya. Yang dipakai sama Matius dan Lukas sumber Q. Lalu saudara, ada sumber-sumber lain lagi yang kita sampai sekarang masih punya. Ternyata ini adalah sumber-sumber yang tulisannya memang paling bagus saudara. Paling bagus sehingga dianalisa terus-menerus, direplikasi nggak habis-habis saudara. Kita punya 4 buku, yaitu apa? Markus, lalu Matius dan Lukas, lalu ini seringkali disebutnya sebagai kitab-kitab Injil sinoptik, lalu kita juga punya Yohanes. Nah tokoh ini saudara, Yesus Kristus ini, tokoh ini saudara adalah tokoh yang dipercakapkan dengan cara yang sangat beragam. Cara yang berbeda-beda saudara. Dan saudara bisa menceritakan tokoh ini melalui genre cerita yang sangat bermacam-macam. Anda mau bikin drama bisa nggak? Oh bisa juga saudara. Ucapannya kadang-kadang dramatik kan ya. Atau tindakan-tindakannya kadang-kadang dramatik. Misalkan saudara, maka maskullah hatinya. Waduh, itu kan dramatik saudara. Atau ucapan-ucapan dia ketika mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam. Oh Yerusalem, betapa engkau tidak mengetahui masa-masa ketika Tuhan melawat engkau. Nah itu saudara, dramatik. Kadang-kadang kita mau bikin horor bisa juga. Momen-momen momen-momen penyalipan itu kan horor ya saudara.
Sudah bisa bayangkan ya, apalagi versinya Matius, sudah. Versinya Matius itu salibnya kan horor banget. Agak beda dengan versinya Lukas. Versinya Lukas salibnya itu agak lebih pede, sudah. Di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka. Oh pede betul kan sudah ya. Ketika ada dua orang mengolok-olok dia ngomong, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu enggak ada dalam Matius, enggak ada dalam Markus, Lukas. Sudah. Di dalam Lukas pede, Yesusnya itu pede. Salibnya itu enggak terlalu horor. Pada waktu Yesus mau mati, kata-katanya juga jelas sudah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Woi, keren sudah. Atau Yohanes malah lebih ekstrim. Di dalam versinya Yohanes, salib adalah glory. Pada waktu anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Sampai jadi lagu sekolah minggu, betul kan ya? Dia harus makin bertambah. Saya tadi sudah dipesenin, gak boleh nyanyi. Ya udah, pokoknya liriknya itu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, gitu kan saudara. Jika salibnya ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena apa? Salib itu adalah pemuliaan. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan seperti halnya Musa meninggikan itu ular tembaga di padang gurun, maka anak manusia ketika ditinggikan, ya, dia akan memberikan keselamatan. Salib, kemuliaan. Di atas kayu salib dia mengucapkan ucapan yang super pede itu, yaitu apa? Tetelestai, sudah genap gitu sudah. Tetapi Injil Matius gak demikian. Di atas kayu salib Yesus menyanyi satu buah himne. Himnenya adalah himne frustasi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nadanya nada frustasi. Lalu matinya bagaimana? Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Berseru dengan suara nyaring ngomongnya apa sudah? Kalau di dalam Injil Lukas jelas, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jelas sudah, pede betul. Tapi di dalam Matius gak ada kata-kata itu. Gak ada kata-kata tetelestai, sudah genap. Berseru dengan suara nyaring, lalu mati sudah. Berserunya kira-kira gimana sudah? Sudah bayangin ya, suasananya gelap dan setelah itu terjadi gempa. Berseru dengan suara nyaring, horor sekali. Mungkin teriaknya, wah, habis nyanyi himne frustasi kan ya. Saya itu berseru, mati. Tapi horornya versi Matius nggak stop. Terjadi gempa bumi, lalu saudara ada orang-orang kudus keluar dari kubur. Lalu menampakkan diri ke kota suci pada waktu hari kebangkitan. Nah saudara, jadi kita mendapati ya Matius ya memberikan cerita tentang Yesus ini sangat colorful. Di dalam cerita horornya saudara ada catatan. Pada waktu momen paling horor, berseru dengan suara nyaring, dia mati, pada waktu dia mati, terciptalah hidup. Betul ya? Pada waktu dia mati loh, terciptalah hidup. Nah saudara, kalau kita bicara tentang Yesus, di dalam Injil Matius saudara, kita melihat Matius itu mencoba untuk trace back, membuka juga dengan origin story tentang Yesus. Yaitu apa? Silsilah. Dan silsilahnya tulisannya bagaimana? Inilah Yesus Kristus anak Daud, lalu anak Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Matius memilih untuk stop sampai kepada anak Abraham. Ya ini kan memang Injil yang ditulis terutama untuk orang-orang Kristen Yahudi ya. Beda dengan Lukas. Lukas silsilahnya ditarik sampai kepada Adam. Dia sifatnya memang lebih universal. Lalu yang membaca juga lebih banyak orang-orang Gentiles. Orang-orang model seperti kayak Theophilus lah. Orang Yahudi. Jadi silsilahnya nggak stop sampai kepada Abraham, tapi silsilahnya sampai kepada Adam. Nah saudara, kita hari ini akan nengoknya lebih kepada pinjam yang versi Matius saja saudara. Jadi stopnya kepada Abraham. Saudara kita tahu, Abraham itu adalah salah satu bapa leluhur kita yang paling penting. Setelah Abraham nanti akan dikenalnya melalui 3 generasi. Allah yang secara turun-temurun dikenal 3 generasi saudara. Yaitu Allahnya Abraham, lalu Allahnya siapa? Ishak. Lalu Allahnya siapa lagi? Yakub. Nah kita nanti akan fokus ke sini saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kita akan fokus kepada Yakub. Ini sebagai origin story. Nanti dari Yakub ini akan punya anak terus sampai kepada Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus berjanji terus sampai kepada Pentakosta. Pentakosta sampai kepada kita saat ini. Maka mari kita sama-sama lihat saudara dari ceritanya Yakub. Tapi sekali lagi hari ini kita melihat di dalam versi spin-off-nya. Versi para cewek-ceweknya Yakub ini saudara. Mari kita bersama-sama coba lihat ya dari Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29. Kita baca secara bergantian ya, mulai dari ayat 16 sampai rodok panjang ya. Sampai pasal 30 ayat 8. Jadi pasal 29 mulai dari ayat 16 sampai 30 ayat 8.
Kejadian 29 mulai dari ayat 16. Saya membaca 16 ya. Saya membaca 16, saudara 17, demikian sampai pasal 30 ayat yang ke-8. Nanti kita sebetulnya boleh lanjutnya sampai 24, tapi ya nanti ada baca di rumah lah ya. Ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Oke, saudara, kita bisa lanjutkan sampai ke pasal 2, ayat yang ke-24, tapi mungkin nanti Anda lanjutkan saja di rumah ya saudara ya. Kita akan coba untuk review saja isinya dulu saudara ya. Saudara, bagian yang kita baca ini tentu saja adalah satu buah cerita yang menceritakan tentang kehidupan Yakub yang baru. Yakub memulai kehidupannya yang baru, saudara. Memangnya kehidupannya Yakub yang lama seperti apa? Kehidupannya Yakub yang lama adalah kehidupan yang harsh, kehidupan yang keras.
Karena apa? Karena kita tahu Yakub adalah anak bungsu. Dan anak bungsu adalah anak yang tidak mendapatkan hak warisan utama. Dia tidak mendapatkan double portion dari bapaknya. Dia adalah anak bungsu. Sementara dalam tradisi pada waktu itu anak sulunglah yang menerima. Tapi Israel itu sebetulnya, bukan Israel ya, belum ada Israel ya. Sebetulnya di dalam tradisi mereka sudah pernah ada preseden. Di mana yang kecil itu bisa melangkai yang tua. Presidennya siapa? Ya bapaknya, Abraham, saudara. Abraham, engkongnya Yakub ya. Abraham ini, kan kita tahu dia punya 2 anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya yang pertama siapa? Ismail. Yang lahir dari Hagar. Tapi anak laki-lakinya yang pertama juga yang sah, yang dianggap sebagai anak perjanjian adalah siapa? Ishak. Dan kita tahu yang ternyata dianggap sebagai ahli waris adalah Ishak. Allah kita tidak disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ismail. Tapi disebut sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak, saudara. Nah, sudah pernah ada presiden yang kecil melangkai yang tua. Tetapi ini kan beda mami ya, beda rahim. Bukan cuma beda rahim, yang sahnya, yang legalnya memang Sarah. Hagar ini kan siapa sih? Hagar itu kan budaknya Sarah. Jadi secara legal seperti itu. Kalau case-nya Yakub berbeda, saudara. Ishak, ini kan menikahnya dengan Ribka ya. Lalu Ribka bukan sekedar dari satu mami, saudara. Tapi satu kandungan yang sama. Dan di dalam masa-masa yang kurang lebih sama, anak kembar, saudara. Ya, kembar itu tetap keluarnya beda-beda sedikit lah, saudara. Maka kita melihat ada anak namanya Esau dan Yakub. Yakub ini, saudara, sejak masa kecilnya dia tahu. Bahkan di catatan kitab suci kita, saudara, sejak dalam kandungan sudah ada pertempuran tentang siapa anak sulung, saudara. Sejak dalam kandungan. Makanya Ribka akan stres, saudara. Aduh, anak ini kok berantem terus di dalam kandungan, saudara. Anak-anak itu ya, saudara. Belum jadi besar sudah rebutan loh, saudara. Dalam kandungan udah rebutan. Andai anaknya cuma 1 enggak ngalamin, saudara. Anaknya lebih dari 1, wah itu sejak dalam kandungan udah berebut, saudara. Begitu keluar, saudara, sudah dipegangin tumitnya, saudara. Berabut terus, saudara, mulai kecil, saudara. Itu adalah pergulatan Yakub mulai kecil, saudara. Dan sayangnya dia itu, saudara, agak beda dengan case-nya Abraham ya. Bapaknya itu kelihatan banget lebih cinta sama Esau. Dia dicintai sama maminya sih, tapi cinta dari mami itu enggak ada artinya. Mami gak bisa kasih hak kesulungan, mami gak bisa kasih berkat. Jadi saudara, dia sejak kecil hidup dalam bayang-bayang Esau, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau misalkan suatu hari Ishak itu kedatangan tamu, saudara. Kemana anakmu? Sebentar saya panggil ya. Esau, Esau. Lalu datang, anakmu ini aja. Oh masih ada titinya. Titi sini. Titi, saudara. Dia punya nama loh. Tapi ya daripada menjelaskan namanya sendiri lebih susah kan ya. Saya adalah Yakub. Siapa itu Yakub? Prestasinya apa? Sementara Esau ini suka ke gym. Ketua klub pramuka. Suka pecinta alam. Gagah berani. Suka berburu. Kecintaan papanya. Begitu sudah. Kemana-mana terkenal menonjol. Sementara Yakub anak rumahan. Siapa yang kenal sama dia? Saudara kalau menjelaskan. Saya kadang-kadang kalau disuruh menjelaskan tentang diri saya ya. Pada waktu KKR regional begitu ya. Tolong perkenalkan diri Anda sendiri. Kadang-kadang gurunya kan bilang begitu, saudara. Susah memperkenalkan diri saya sendiri. Mau ngomong apa, saudara? Saya adalah Eko Arya, lahir di Kediri, besar di Pare. Sempat sekolah di SMP Negeri 1, setelah itu SMA di Malang. Nah, repot sekali. Tinggal cantolkan saja namanya dengan orang lain. Saya muridnya Pendeta Stephen Tong. Nah cukup. Saya sekolah di dalam sekolah yang dibikin sama Pendeta Stephen Tong. Cukup, saudara. Cantolkan saja kepada orang yang lebih terkenal. Yakub, namanya dicantolkan saja kepada siapa? Esau, Titi. Gitu kan ya. Titi sini. Tapi dalam hati, saudara. Saya pingin dong sekali-kali dikenal sebagai Yakub, nggak harus sebagai Titi. Nah itu, saudara. Dan ini bukan cuma masalah urusan perasaan, saudara. Urusannya masalahnya hak kesulungan. Maka dia bergumul sedapat mungkin. Dia tahu, dia pelajari perangainya Esau itu seperti apa. Maka dia coba lakukan usaha legal. Usaha legal untuk memperoleh posisi. Kalau tadinya dalam kandungan usahanya kan belum legal, saudara. MMA di dalam kandungan kan nggak legal ya. Belum ada wasitnya gitu, nggak legal. Begitu keluar pegang tumit juga nggak legal. Usaha legalnya apa, saudara? Usaha legalnya jual beli, trading. Brother, kamu mau sup kacang? Kalau kamu mau sup kacang, tukar dengan hak kesulungan. Oke, deal. Nah ini, saudara, legal. Secara legal, sejak dijual itu, Yakub jadi sulung dong. Sejak legal. Tapi masalahnya, saudara, legalitas itu masa laku. Di hadapan manusia berangasan macam Esau ini legalitas masa laku.
Saudara, di Indonesia ini Anda mau buka apa itu? Usaha, saudara. Legalnya diurus baik-baik, pajaknya diurus baik-baik. Apa ya laku? Apa ya bisa, saudara? Pajak urusin baik-baik, sebaik-baiknya. Anda tetap akan didatangi sama tukang pajak. Minta ditraktir itu ntar. Traktirannya makin lama makin mahal aja, kan betul, saudara. Jadi ya legalitas itu kadang-kadang gak laku, saudara. Apalagi, saudara, yang berhak untuk ngasih berkat itu siapa? Bapaknya. Esau kan gak bisa kasih berkat buat dirinya sendiri, saudara. Jadi tetap saja sudah berjuang melalui aspek legal gak berhasil. Sekarang saudara ada kesempatan untuk memperoleh dengan caranya. Yaitu apa, saudara? Lewat jalur mami. Mami ini sudah tahu ya, Ribka. Ribka ini dipinang bagi Ishak. Pada waktu momen apa? Sudah ingat gak? Ada yang ingat gak? Pada waktu apa? Iya, nimba di sumur, kasih minum unta, saudara. Kasih minum unta, ini mama-mama ngejim ini, saudara ya. Bayangin, saudara, unta itu minumnya kan banyak sekali, saudara. Ini mami inisiatif banyak, saudara. Ini bukan mami-mami letoy, saudara, yang cuma bisa manicure pedicure, saudara. Ini mami-mami perkasa. Maka dia ambil inisiatif. Nak, kokomu lagi pergi. Sekarang, kamu ambil salah satu di peternakan kita, ambil tuh kambing domba, saya akan olah, kasih kepada bapakmu. Tapi, gak usah tapi-tapian, saya kenal sama perangai bapakmu. Bapakmu itu pokoknya kamu kasih sop kambingnya mami, langsung otaknya hilang tuh. Begitu cium, sudah, mau puasa, mau whatever hilang tuh, sudah. Kena bau Indomie gitu ya, sudah. Wah itu sudah, gak ada obat itu, udah beres. Yakubnya masih takut-takut, sudah nanti baca ya, Yakubnya masih takut-takut. Mami, pikir lagi yang baik, pikir yang baik. Bapakmu itu kagak pakai mikir, kalau sudah cium bau sop kagak mikir. Pikir lagi yang baik, mami, kulit saya itu licin, kulitnya kokoh, berbulu, merah lagi. Gampang itu akalin, pakai bajunya kokoh, gitu ya. Ambil baju berbulu. Benar juga sudah, setelah dimasakin, dicium baunya, coba sini. Pegang-pegang, berbulu, tapi suaranya kok agak lain ya. Suaranya agak lain, gak biasa ini. Sudah kan pegang barang palsu ya, karena ada mencurigakan ya. Kadang-kadang barang palsu itu tahu ketika Anda pegang barang asli. Pegang aslinya tahu, sudah. Saya pernah pegang iPhone palsu, sudah. Handphone itu kalau nggak salah ada judulnya apa itu? Handphone mahal yang palsunya itu loh. Saya pernah pegang tuh. Apa sih? Iya HDC. HDC itu apa? High Definition Copy atau apa ya? Pokoknya itulah, sudah. Jadi kayak misalkan sudah iPhone 16 harganya 600.000, loh kok bisa? Persis banget dilihat. Wah lihat persis nih, mau nggak beli iPhone 600.000? Tapi ini reject, kotaknya jelek. Tapi 600.000, ya boleh juga daripada 15 juta. 600.000 boleh lah, cuman beda kotaknya aja. Dan ya ada cacat-cacat sedikit lah, mungkin IC-nya kurang oke sedikit. Setelah dibuka, Anda belum pegang aslinya, lihat. Oke, ya bisa juga sih. Meskipun kok user experience-nya agak lain. Mungkin beda sedikit, Anda berusaha meyakinkan ya, beda sedikit. Tapi begitu pegang yang asli langsung tahu, wah ini sampah nih, gitu ya. Ini palsu ini, langsung tahu sudah. Sebelumnya sudah waktu pegang Yakub ini, asli enggak sih? Suaranya kayak suara Yakub. Tapi sudah diajarin sama maminya, sopnya taruh hidungnya, begini-begini ya. Udah berkati selesai sudah, langsung caw sudah. Maka hari itu sudah, Yakub pergi. Meninggalkan dunia yang lama. Meninggalkan dunia di mana dia senantiasa jadi orang nomor 2. Nomor 2 itu nggak apa-apa ya. Tapi masalah ini nomor 2 dari 2, saudara. Gitu ya. Nomor 2 dari 2 ya agak apa-apa dong gitu ya. Nomor 2 dari 2000 masih oke, nomor 2 dari 2 ini saudara. Maka dia meninggalkan hidup yang lama, setelah itu mencoba untuk mulai hidup yang baru. Start a new day. Start a new life. Modalnya apa? Modalnya gede. Pertama, modalnya legalitas. Kedua, berkat dari bapaknya. Legal. Berkatnya didapatkan secara legal. Andai suatu hari bapaknya ngamuk. Bapaknya kalau ngamuk ya, kurang ajar tuh anak, gua kutuk aja. Siapa? Ribka sudah ngomong sudah. Resiko saya tanggung. Kalau sampai nanti bapakmu ngamuk, kutuk, saya tanggung kutukannya. Loh ini kan sudah sangat low risk ya sudah ya. Ini what a best deal sudah ya. Maka memulai hidup baru dengan cara seperti ini bagus. Resiko sudah dimitigasi semuanya, ini semua sudah oke lah, ini nice. Maka dia mulai kehidupan yang baru dan dia mulai pergi, bekerja, dan berkeluarga. Ketemulah dia dengan masa depannya dia, yaitu Rahel.
dan Lea. Yang tadi kita baca, saudara. Rahel dan Lea. Saudara, kita perlu memperhatikan secara lebih serius tentang Rahel dan Lea ini, saudara. Karena apa? Nanti kita lihat ya, anak-anaknya mereka, Israel tuh saudara. Israel, anak-anaknya mereka adalah anak-anak yang dikasih nama berdasarkan pergumulan dari mama-mamanya loh. Ya enggak? Ngenes sih ceritanya ya. Kali ini suamiku akan lebih erat dengan aku, maka dikasih nama Lewi. Hari ini aku akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan gara-gara apa? Gara-gara punya anak supaya disayang suami. Nah begitu saudara. Memuji Tuhan kan alasannya harus ada yang lebih tepat. Ya. Tapi alasannya kayak begitu. Ini saudara. Nama anak-anak Israel nantinya adalah nama-nama yang berkaitan dengan pergumulan mami-maminya saudara. Dan kita melihat ya. Sekarang Yakub akan pergi ke tempatnya Laban. Dan dia akan bertemu dengan his future wife. Istri-istri masa depannya dia saudara. Kehidupan Lea dan Rahel. Oke, kita pergi kepada Lea dan Rahel saudara. Lea dan Rahel ini dideskripsikan seperti ini saudara. Nggak ada catatan bahwa mereka adalah anak kembar ya, jadi mereka bukan anak kembar. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara, saudara pernah ngomong kayak gini kurang enak saudara. Pernah mengalami punya anak, setelah itu anaknya itu wajahnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Atau tidak sesuai lah gitu. Loh kok kayak gini ya? Banyak kan sebetulnya ya. Maksudnya gini, orang yang tampangnya tidak sesuai yang Anda harapkan itu kan gini. Saudara pada waktu Anda kunjungan kepada teman yang baru saja punya anak. Pernah enggak? Kunjungan ke rumah teman yang baru saja punya anak. Biasanya sih ya, Anda punya sopan santun standar untuk mengomentari bahwa anak itu lucu, cantik, ganteng. Tapi Anda bohong kan? Seringkali bohong lah gitu ya. Saudara, gini loh, kita ngomong realitanya saja saudara. Orang ganteng ada enggak? Ada. Orang cantik ada enggak? Ada, tapi dikit kan. Maksudnya yang ganteng sama yang tidak ganteng itu banyak kan yang enggak ganteng. Yang jelek sekali juga dikit sih. Jadi kalau kita ngomong tentang orang itu rata-rata ya mukanya ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya plus minus gitu ya. Yang jelek sekali ya ada. Yang cantik atau ganteng sekali juga ada sih. Ini ya top cantik, yang jelek. Tapi yang cantik ini dikit, yang jelek juga dikit. Untungnya loh ya. Coba kalau jelek banyak itu kan pusing kita hidup gitu. Yang jelek dikit, yang ganteng, yang cantik juga dikit. Tapi kebanyakan ya rata-rata. Cuman begitu Anda kunjungan ke dalam baby-baby itu, Anda punya kewajiban untuk ngomong dia cantik kan. Cantik ya lucu sekali. Dalam hati ya kurang sih. Bapaknya pun tahu sudah. Bapaknya tahu, Anda basa-basi ya tahu. Tapi sudah, begitu Anda punya anak sudah, anak Anda sendiri. Orang lain mungkin ya pulang gitu. Sayang ya kayak papanya, coba kayak mamanya. Begitu ya. Ucapan situ kan sering gitu. Aduh anaknya sayang kok kayak papanya. Andai kayak mamanya cantik atau sebaliknya. Papanya ganteng, mamanya jelek. Kok ya nggak mau nurun sama mamanya aja. Kok nggak mau nurun sama papanya aja. Kayak gitu. Sering ucapan seperti itu sudah. Di belakang tentu saja, di belakang. Kalau di depan ya enggak lah sudah. Nah sudah, meskipun pas anak itu lahir tidak terlalu bagus, nggak cantik, nggak ganteng, whatever sudah. Tapi kalau dilihat sama bapaknya, yuk ganteng-ganteng saja. Cantik-cantik saja. Buah hati terus tuh. Sampai kapan? Sampai adiknya yang cantik lahir. Iya toh? Adiknya, masalahnya bukan cuma cantik, lebih cantik. Udah gitu, cantik wajahnya, elok parasnya, baik juga ini. Kata-katanya LAI seperti apa sih? Ini sudah, Rahel. Kontras sudah ya. Rahel tidak berseri matanya. Seperti apa saya tidak tahu sudah. Apa customnya pada waktu, mungkin matanya begini, atau belekan, atau... Tapi kata-katanya kalau di dalam bahasa Inggris ya, Leah has a weak eyes. Has a weak eyes. Seperti apa saya tidak tahu sudah. Lalu Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Elok sikapnya dan cantik parasnya. Gak heran sudah. Cece-nya langsung ketutup lama-lama. Kalau ini kebalikan sama Yakub sudah. Kemana-mana orang panggilnya Rahel, Rahel. Cece sini gitu kan dia. Saya kepengen dikenal sebagai Lea, gak bisa kamu Cece. Diperkenalkan sebagai Lea gimana caranya sudah. Dan kita melihat ya, sudah bisa bayangkan ekspresi sayang paling besar yang bisa diungkapkan oleh bapaknya kepada Lea, kira-kira gimana? Gini, yang belum punya anak ada papa lah sudah ya, gini ya. Ini papa yang menyayangi anak, misalkan sudah ya sudah papanya Eko lah.
Faktanya saya punya 2 anak perempuan. Mana cantik, mana jelek, sudah tidak usah dibahas. Sudah. Gitu ya. Misalkan sudah ya, anak pertama inisialnya D, anak kedua inisialnya J. Misalkan ini gini lah aja, Rahel sama Lea aja lah. Misalkan Rahel sama Lea. Gitu. Yang kecil Rahel, lebih cantik. Yang gede Lea, kurang cantik. Ekspresi sayang saya terbesar, cinta kasih terbesar yang bisa diberikan kepada Lea, kira-kira apa? Kalau Anda menyayangi Lea, kira-kira Anda akan melakukan apa? Ngajarin Lea, apa? Kenapa? Carikan pasangan yang benar-benar sayang, kan sulit ya. Iya kan agak sulit kan ya. Pasarnya kan sempit. Jadi untuk memperlebar pasarnya, salah satu cara paling mudah untuk dilakukan adalah apa saudara? Bikin dia jadi kayak ini. Lea, kamu ini mbok ya kayak adikmu. Perangainya mbok ya kayak gitu. Dandannya mbok ya kayak gitu. Parfumnya mbok ya kayak gitu. Jangan yang norak-norak lah. Kamu pergi tadi pakai parfum apa sih? Baygon papa. Baygon itu buat bunuh nyamuk nak gitu ya. Aduh, tapi wangi juga, iya gak bisa. Itu cowok ikut pusing, nyamuk mati cowok pusing kalau kena baygon. Janganlah gitu, pakai punyanya adikmu lah gitu ya, Chanel atau apalah gak tahu lah gitu. Jadi salah satu ekspresi yang paling diungkapkan kepada Lea sudah, mau ngomong apa? Be yourself, be yourself, be yourself. Gak bisa. Dia akan ngomong jangan be yourself. Kamu jangan kayak anak-anak Gen Z ya. Be yourself, mati jadi gembel kamu. Gak laku, jangan be yourself. Di dalam hidup ini kita tahu sudah gak bisa be yourself. Anda Gen Z hati-hati dengan slogan be yourself, sudah jadi gembel nanti kamu sudah. Gak bisa be yourself, Anda harus be sesuai sama custom, maunya apa. Seringkali kan begitu. Be yourself itu slogan yang menyenangkan saja didengerin. Love your body, ya love yourself. Modelnya gak karu-karuan love yourself, jangan. Ntar berat kamu gitu, yang ngomong love yourself mau nanggung hidup mah waktu tua enggak kan. Kalau bapaknya sayang, ya usahanya kalau bisa dijadikan seperti Rahel. Sambil terus mikir dan kita tahu sudah, ini udah ada apa sih pakai kayak gini sudah. Ini Laban sudah. Laban ini rupanya dia adalah bisnismen unggul. Bisnismen yang sangat ulung sudah. Suatu hari sudah dia tahu, wah dia punya aset, pada waktu itu anak itu aset sudah. Yang satu ini aset kurang berkembang. Aset kurang berkembang. Masukkan uang terus, dandanin, belikan parfum macam-macam. Gak berhasil, nilainya gak naik-naik. Ini ya gak usah diapa-apain. Ini kayak aset kripto yang baru saja kena goreng aja sudah. Naiknya cepet. Tapi ini jelas, memang menarik orangnya. Ini diapa-apain kok gampang sekali sudah. Maka dia tahu sudah, ini memang aset yang bisa digemari banyak orang. Ini susah sudah. Suatu kali datang Yakub dan Yakub naksir Rahel. Tahu-tahu ngebit sudah. Bitnya nggak murah loh. Bitnya langsung sudah, jelas. 7 tahun kerja. Ini lama loh sudah. 7 tahun kerja untuk mendapatkan satu orang loh. Dan kita tahu sudah, Yakub ternyata orang yang cekatan sekali. Yakub adalah orang yang cekatan sekali dalam bekerja. Skillnya dia hebat sudah. Jadi skill kerja Yakub 7 tahun itu mahal sekali sudah. Tapi nggak apa-apa. Saya rasakan sekedar untuk 7 hari saja. Karena apa? Demi mendapatkan Rahel. Ini sudah orang ngebitnya ngawur seperti ini ya. Loh, nawarnya tinggi banget. Laban mau gimana sudah? Kayaknya dia butuh banget nih. Oke, boleh. Tapi sudah langsung kasih terms and condition macam-macam yang nggak diucapkan di depan. Bikinlah hari pernikahan. Hari pernikahan, bikin pesta sudah. Begitu bikin pesta, langsung Lea dipanggil. Nak sini. This is your day. Ini momenmu nak, ini harimu. Kenapa? Hari ini ada orang yang mau menikahi kamu. Bukannya menikahi Rahel ya Pak? Iya sih, tapi ini satu-satunya kesempatan buat kamu. Paket bundling. Tapi tentu saja kamu gak usah ngomong sama Yakub, bikin paket bundling. Banyak kan sudah? Sudah dulu ya. Sekarang sudah gak ada. Pemain AC Milan. Saya pecinta AC Milan sudah. Salah satu goalkeeper yang dianggap wonderkid sudah akhirnya pindah ke PSG juga. Yang sekali saya sudah. Namanya adalah Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma sudah. Pada waktu dikontrak sama AC Milan, dia bilang, saya mau dikontrak sama AC Milan asal
koko saya juga dikontrak, namanya Antonio Donnarumma, sudah. Sama-sama Donnarumma. Antonio Donnarumma itu kerjaannya apa, sudah? Goalkeeper, sudah. Kerjaannya apa? Latihan. Dia dikontrak untuk latihan di San Siro, sudah ya. Latihan aja nangkepin bola. Nggak pernah main satu kali pun, nggak pernah main, sudah. Ya sini dibeli paket bundling aja, sudah. Kira-kira begitu, sudah. Karena adiknya memang goalkeeper yang jago sekali. Ya sudah bikin paket bundling saja. Pokoknya begini. Sekarang nak, di dalam harimu ini, Papa akan berikan satu buah usaha besar untuk kamu. Supaya akhirnya kamu laku. Caranya bagaimana? Operasi plastik. Oplas. Cuman pada waktu itu belum ada operasi di Korea, sudah. Cara oplasnya berbeda. Cara oplasnya pertama, pakai kain yang banyak. Kain, make up, dan tentu saja anggur. Konon, sudah konon. Orang kalau udah minum anggur, gelas ke-8 ya guling pun jadi perempuan cantik. Kan gitu kan sudah ya. Jadi ya kalau Anda bayanginnya Rahel, minum kasih anggur 8 teguk sudah ya. Bukan 8 teguk ya, 8 gelas. Ya itu Anda lihat apapun jadi Rahel sudah. Oh dilihat, Rahel semua ya, begitu sudah. Nah, jadi ya ini cara operasi plastiknya. Adakan pesta, sambil tentu saja dibisikin, hei belajar ya cara ngomongnya Rahel bagaimana. Yang perangainya halus, coba panggilnya gimana? Panggil. Si suamimu panggilnya gimana? Koko, jangan. Panggilnya yang lembut, Koko. Nah gitu, boleh. Dah, latihan lagi. Be Rachel. Jadilah Rahel. Pokoknya seperti itu sudah. Lalu hari itu pesta. Sudah bayangkan sudah, di tengah-tengah pesta yang riuh sekali. Pesta, uang mengalir banyak untuk pesta. Papanya dia Laban, sukses bisnis, minum-minum, seneng, akhirnya anaknya laku juga. Dua-duanya laku pada hari yang sama sudah. Minum-minum, semuanya sukacita. Dan Yakub tentu saja paling sukacita, udah bekerja 7 tahun. Hari itu sudah, sambil setengah mabuk, dia peluk-peluk Rahel, peluk-peluk Lea sudah. Seneng mungkin ya, jarang loh ada pelukan sehangat ini. Dipeluk sambil dibisikin di dalam kupingnya. Oh Rahelku sayang, Kira-kira Leanya gimana sudah? Nggak usah ditanya gimana lah, perempuan nggak usah ditanya lah. Perempuan, ya udah. Gak usah terlalu banyak ngomel, namanya perempuan yang harus ngalamin kayak gitu. Tapi sudah ya, Alkitab kita rupanya memperhatikan loh. Memperhatikan, ada catatannya. Lea itu dibuka kandungannya oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat Lea gak dicintai. Lea gak dicintai ngapain diurusin sama Tuhan? Perempuan itu. Wong Cile itu di mana-mana gak diurusin sudah ya. Kecuali di Indonesia diurusin wong Cile. Iya kan? Di Indonesia wong Cile diurusin sudah. Karena itu konstituen kan ya. Kasih bansos nanti wong Cile itu bisa nyoblos, setelah itu ya diperes lagi. Di mana-mana ya sama lah sudah ya. Anda kalau menyembah Milkom, menyembah Kamos, menyembah Asyera, menyembah Baal, ya wong Cile diabaikan sudah. Tapi Tuhannya Israel memang Tuhannya rada lucu sudah. Dia memperhatikan seorang perempuan yang tidak dicintai. Ini kata-katanya sudah. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya sudah. Memang situasinya lagi pelik sekali, lagi susah sekali, berat sekali. Seorang laki-laki mabuk di tengah-tengah pesta besar, terus-menerus membisikkan nama adiknya, sudah ya. Udah gitu pagi-pagi bangun, lihat, hah, kenapa ada kamu? Wah, itu yang terjadi, sudah. Setelah itu, bapakmu kurang ajar, udah saya pergi kepada bapakmu aja. Pergilah dia kepada Laban. Pergi kepada Laban bisnismen yang unggul. Dia mengatakan, tunggu dulu, kamu itu gak pernah bisnis di sini ya. Ya kamu memang sudah kerja lama sama saya, tapi kamu gak ngerti bisnis. Saya tapi kan ngebitnya 7 tahun, ya memang ngebit 7 tahun. Dan betul 7 tahun, memang 7 tahun. Tetapi 7 tahun itu adalah, 7 tahun itu adalah masa trial. Untuk mendapatkan full versionnya, subscriptionnya harus 7 tahun lagi. Ya memang di mana-mana gitu kan. Anda nyoba ChatGPT, bagus-bagus gitu ya. Setelah itu sudah, kalau mau yang lebih kompleks, subscribe dong. Semua ya begitu. Anda coba itu apa software buat apa editing lah. Bisa. Trial 7 days. Setelah trial 7 days ya bayar subscription lah. Sama, 7 tahun tuh buat di depannya doang. Kalau kamu mau full, subscriptionnya nambah 7 tahun. Dia tahu sudah. Yakub ini, anakku pertama sudah di beatnya ngawur 7 tahun begitu. Ini pasti cinta sekali sama Rahel. Ya udah, sikat saja, tambah 7 tahun. Dan dia happy loh. Anda bisa bayangkan sudah, Anda jadi Lea. Dan setiap hari suamimu itu harus membayar ekstra bekerja untuk ya Rahel.
lagi-lagi ketemu Rahel ini sudah. Terus menerus saja Rahel. Maka dia bergumulnya terus dengan Rahel. Dan Anda lihat ya, nama anak-anaknya. Ruben, Simeon, Lewi. Lewi itu sudah suku yang dipakai oleh Tuhan untuk melaluinya. Ada Musa, ada Harun, ada imam besar. Namanya itu apa? Namanya adalah, aduh suamiku lengket dong sama saya. Begitu sudah. Artinya itu sudah. Ini ya. Lihat. Dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia. Ini ya, anak pertama Ruben artinya adalah, sekarang aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sudah bayangkan ya, satu demi satu anaknya, namanya. Yang pertama, Ruben. Itu artinya adalah Tuhan memperhatikan sengsaraku. Tentu aku akan dicintai. Ruben artinya adalah, gua ini sengsara. Tapi sekarang saya akan dicintai sama siapa? Mengemis cinta, dia bucin sama suaminya. Jadi Ruben itu arti lainnya adalah bucin. Ruben a.k.a. bucin. Sementara Simeon arti lainnya adalah apa? Arti lainnya adalah tidak dicintai. Saya enggak dicintai maka Tuhan kasih ini. Sementara Lewi artinya apa? Artinya suamiku sekarang akan lengket sama saya. Yehuda artinya bagus ya. Yehuda yang melaluinya akan lahir Yesus Kristus. Wah ini tokoh yang luar biasa. Yehuda sudah. Tapi sudah, Yehuda ini artinya apa? Yehuda artinya adalah, aku akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan gara-gara apa? Gara-gara saya menang saingan sama adik saya yang cantik itu, sudah. Sampai di sini stop, enggak stop, sudah. Rahel, ini yang sejak lahir ceprot sudah menyusahkan cecenya ini, sudah. Rahel ternyata merasa stres juga. Perempuan cantik, disayangi, memang sih cantik itu penting. Pada waktu itu untuk perempuan cantik itu penting. Untuk sekarang penting enggak? Itu penting lah, yang benar aja sudah. Kami ingat sudah suatu kali ya, pada waktu itu kami di Tanah Abang. Dulu kalau di Institut Reform sudah, kalau persekutuan doa itu di Tanah Abang. Tanah Abang 3, Anda mungkin pernah ada yang pernah ikut gak? Tanah Abang 3, persekutuan doa dulu kalau persekutuan doa STEMI, persekutuan doa pagi, Tanah Abang 3 belum ada Kemayoran sudah. Jadi saya sering nyetir tuh, dari Institut Reform di Sunter nyetir sampai Tanah Abang 3 gitu sudah. Suatu kali sudah, ada anak teman-teman satu angkatan kami biasanya ya rata-rata seperti kami ini sudah. Orang-orang yang ya naiknya L300. Tapi ada juga beberapa di antara anak STT itu yang cukup kaya. Punya laptop. Pada waktu itu satu kelas yang punya laptop cuma 2 sudah. Lalu ada yang punya mobil, ya 1 atau 2 saya lupa sudah. Nah salah satu cowok itu cukup kaya. Dia punya laptop, punya mobil. Jadi kami nyetir L300, semua anak Institut Reform naik L300 ke sana sudah. Dia bawa mobil sendiri. Weh, beda kan sudah ya. Bawa mobil sendiri. Pelayanannya ya pokoknya dia berbeda dari yang lain lah sudah. Suatu kali pada waktu selesai persekutuan doa, ada satu orang anak pengurus. Pada waktu itu belum pernah tua, anak pengurus. Ditanya, kamu mau pulang ya? Iya, yuk aku anterin. Enggak usah kok, enggak usah, nanti saya dijemput sama papa. Oh enggak apa-apa tak anterin. Enggak usah lah, kok nanti muter. Muter enggak apa-apa lah, kan cuma nyetir aja. Cuman simple gini, enggak apa-apa kok, enggak repot. Capek apa sih, cuman begini aja. Oh gitu ya kok ya, iya enggak apa-apa. Tapi sebentar setelah itu, papa jemput ternyata, oh iya enggak apa-apa. Setelah itu ada yang lain sudah ya. Lu mau pulang ya, balik ke Sunter ya? Gue bisa ngikut enggak? Sejalan kok. Lu tapi enggak sempet saya. Yang membedakan apa sudah ya? Cantik sama enggak. Anak sekolah teologi sudah ya. Tapi ya cantik sama enggak itu matters. Jadi Rahel memperoleh advantage. Dan pada waktu itu kelihatannya kecantikan itu memang tahannya rada lama. Anda bisa bayangkan ya, Abraham, istrinya dia itu udah nenek-nenek lansia seperti itu masih dikejar sama Raja Mesir loh. Itu berarti kan ya memang longevity dari kecantikan agak lama pada waktu itu sudah. Tapi kita tahu bagaimanapun juga kecantikan itu akan pudar suatu hari nanti. Akan ada yang lebih long lasting daripada kecantikan, yaitu apa? Kasih keturunan. Ini Cece ini kelihatannya kalah di ronde-ronde awal sama saya, karena saya menang cantik, dia nggak menang cantik. Tapi in the long run, ronde 11, ronde 12 menang dia tuh.
Anaknya itu keluar terus. Senggolan punya anak Ruben, Senggolan punya anak Simeon, Senggolan punya anak. Loh ini kok gampang banget punya anak itu. Maka Rahel pun stres juga, ini masa depan bisa berat nih. Maka dia melakukan apa saudara? Ya bayi tabung lah. Bayi tabung di dalam era itu ya, kan belum bisa ya macam-macam. Bayi tabungnya pada waktu ya udah pinjem cewek aja. Bilha punyanya dia juga. Nih budakku, kasih buat kamu. Dan betul saja sudah melahirkan anak sudah. Maka Rahel mengatakan seperti ini. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ini jelas sudah. Antara Lea sama Rahel ini sudah bukan lagi cece adik. Cece adik sih, ya iya sih, tetapi cece adik, tapi terutama ini adalah saingan dan saingan sudah. Nah, sudah kalau perhatikan dalam ceritanya nanti, aduh ceritanya seru sudah. Seru-seru tapi ini aduh, melodramatik lah sudah ya begitu ya. Sampai ada sewa-sewaan suami. Hari ini kamu sudah saya beli pakai buah dudaim, mendrik sudah. Ini kata konon dipercaya bisa memberikan kesuburan gitu. Itu bisa disewa loh sudah. Anda bisa membayangkan sudah, akhirnya ya drama melelahkan antara Lea dan Rahel ini menghasilkan. Anda bayangkan ya pertandingan sepak bola ada 13 gol. 1 golnya offside yang dihitung cuma 12. 4-nya penalti. Iya kan sudah. Ada anaknya Lea, ada anaknya Rahel. Anaknya Rahel asli 2. Anaknya Lea asli 6. 4-nya tendangan penalti. Dari Bilha sama Zilpa. Yang 1 offside, nggak dihitung perempuan, sudah Dina, nggak dihitung. Melelahkan sekali sudah ceritanya seperti ini sudah. Ini yang didapatkan oleh Yakub ketika dia apa sudah? Ketika I am starting a new day. Saya memulai satu hari yang baru dengan modal yang baru. Modalnya jelas kan ya? Mendapatkan berkat dari bapaknya, mendapatkan legalitas setelah dia usahakan dengan mati-matian dan mendapatkan blessing dari mamanya. Kalau sampai bapakmu nanti mengutuk kamu, saya yang akan tanggung. Wah, luar biasa sudah. Dari modal besar yang dimiliki oleh dia, saudara, kita mendapati ini yang didapatkan oleh Yakub. Dianya itu mau ngapain sih Yakub itu sebetulnya? Cuman kepingin dapat Rahel aja, tapi dapat Rahel dengan the whole package-nya, saudara. Yang menarik, saudara. Kalau kita perhatikan ya Rahel ya, setelah akhirnya dia punya anak sendiri, saudara, Yusuf ya. Saya bacakan ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, ayat 22. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sudah punya anak sendiri itu, Yusuf. Tapi anaknya dikasih nama Yusuf. Dan mudah-mudahan Tuhan tambahkan seorang anak laki-laki lagi. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Tuhan akan kasih satu orang anak lagi. Kita semua tahu ya namanya, yaitu Benyamin. Nah, saudara, Benyamin ini saudara, adalah anak yang nantinya sudah ketika dilahirkan. Saya ajak kita untuk lihat sedikit sudah ya. Pada waktu Benyamin dilahirkan. Kejadian pasal 35. Saya bacakan ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa lama jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikanlahnya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub menghadirkan tugu di atas kuburannya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ben-Oni itu lahir ketika dikatakan sangat sukar bersalin. Ben-Oni itu artinya apa sudah? Ben itu artinya anak sudah. Ben-Oni itu artinya adalah the son of my sorrow. Anak dari kesukaranku, kesusahanku sudah. Pergulatannya Lea dan Rahel, ya pergulatan ini sudah. Pergulatan yang penuh dengan kesukaran.
Saudara, by the way, ini adalah cerita tentang bapak leluhur kita. Ini adalah cerita tentang asal muasalnya Daud, asal muasalnya Yesus Kristus, dan asal muasalnya saudara dan saya. Pertikaian yang penuh dengan kesukaran ini, saudara. Kesukaran-kesukaran yang banyak diantaranya itu ya. Salah nggak sih kalau saya katakan ini adalah satu buah kesukaran-kesukaran yang dua hal. Pertama, ya banyak yang dibuat-buat sendiri. Dari sudut pandang Kristen ya, banyak yang dibuat-buat sendiri. Kita bisa dong kalau kepingin memberikan nasihat-nasihat Kristen, meskipun akan terdengar klise ya, kita ngomong saja sama Lea, Lea nggak apa-apa kok kamu jelek, matamu tidak berseri nggak apa-apa kok. Dunia tapi tidak mencintai saya, ya nggak apa-apa kan Tuhan mencintaimu apa adanya. Cukup kan sebetulnya begitu. Tapi ya nggak bisa, dia bergerak untuk pergumulan yang dibuat-buatnya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua sudah, sekali lagi, seluruh cerita ini sebetulnya adalah apa sih? Adalah spin-off dengan template dari hidupnya Yakub. Yakub itu bergulat dengan everything. Dan dia kepingin memulai sesuatu yang baru. Dan isinya adalah pergulatan. Dia bergulat dengan kakaknya, di sini dia ketemu dengan istri yang juga bergulat dengan kakaknya. Yakub itu sudah pernah menipu papahnya yang lagi buta. Sudah nggak bisa lihat. Dan Yakub juga ditipu sudah ya, dalam keadaan setengah buta malam-malam gitu sudah ya. Kita mendapati itu yang terjadi sudah. Yakub setelah kayaknya dapat modal, saya bisa lakukan sekarang sudah dapat blessing dari papa. Dengan segala macam usaha yang saya lakukan untuk mengalahkan kakak saya melalui aspek legal. Dengan jaminan dari mama saya memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu, yang didapati adalah dia ketemu lagi sudah. Setelah dia meninggalkan hidupnya yang lama, dia memulai hidup yang baru. Dari hidup yang baru itu, kehidupan lamanya mengikuti dia. Sudah tahu, apa sih kehidupan lama yang bisa mengikuti Anda kemanapun saja Anda pergi? Yakub kan, pergi kemana-mana sudah. Nah ini kan pergi jauh sudah. Dia ketemu dengan dirinya sendiri juga sudah. Ketemu dengan Yakub di dalam versi cewek. Pergulatan Yakub dan Esau di dalam versinya Lea dan Rahel. Pergi, meninggalkan masa lalunya mengikuti dia sudah. Tapi itu kan cengli sebetulnya sudah ya. Karena apa? Karena kita lupa ya untuk memikirkan bahwa seringkali major part dari masa lalu kita adalah salah satu bagian major dari masa lalu kita kadang-kadang lupa seringkali adalah ya diri kita sendiri. Kita pergi kemana-mana, ya ketemu dengan diri kita sendiri, kitanya ikut kan. Saya mau meninggalkan masa lalu kita, saya mau meninggalkan masa lalu saya yang kelam gitu sudah. Lah masa lalumu yang kelam ini di sini ada kamu. Dan kamu ya ikut berbagian di dalam kekelaman ini. Maka ketika saya pergi mau starting fresh, ya nggak bisa fresh amat. Karena di situ ada siapa? Ada kamu, ada kita. Kayak zombie aja, zombie sudah terinfeksi, kemana-mana yang gigit. Dia sudah pernah belajar cerita antara dia dengan Esau. Ya entah bagaimana, cerita itu akan nular juga ke dalam cerita istrinya. Dan itu akan terreplikasi terus sudah. Cerita umat Tuhan. Bukankah kalau kita lihat ya rada mirip-mirip ya. Kehidupan Anda dan saya kan ya rada-rada mirip-mirip kayak gini sudah ya. Sampai ujung sudah dalam banyak hal kita cuma bisa mengatakan, oke, this is just sorrow. Ini adalah kehidupan yang susah banget, tapi susahnya itu, banyak susah-susah yang dibuat-buat sendiri. Saudara, by the way, Yakub, kalau dia kepengen mengusahakan satu buah kehidupan yang baru, dia kepengen menjadi sulung, dia kepengen mendapatkan keutamaan, saudara. Saudara tahu sebetulnya Yakub bisa dapatkan loh. Cara mendapatkannya gimana, tahu enggak? Cara mendapatkannya ini. Ada yang mau kasih jawaban enggak? Dia melakukan usaha mati-matian ya, sampai tipu kakaknya, tipu papanya, bawa modal dari mamanya, jauh-jauh ketemu siapa? Ketemu Laban. Jauh-jauh ketemu Lea dan Rahel, yang dicita-citakan, dia sebut sebagai that is my future. Saya kepinginnya nanti ke sono, ketemu sama Rahel, dan ya dapat package-nya sama Lea nggak apa-apa, ketemu sama itu. Tapi sampai sana ketemu sama Rahel dan Lea, dengan usaha yang begitu banyak, ujung-ujungnya dia ketemu dengan dirinya sendiri. Saudara, kalau dia kepingin mendapatkan apa yang dia mau, sebetulnya dia bisa mendapatkan tanpa melakukan usahanya dia yang banyak itu. Dia bisa dapatkan dari mana, saudara?
Ada yang bisa kasih jawaban? Bisa jawaban dari, ya ini loh, kalau orang Gary itu mikirnya kompleks sekali sudah. Takut dijebak gitu kayaknya sudah ya. Dapatnya dari mana kira-kira sudah? Dari siapa? Mamanya? Papanya? Bukan. Dari siapa? Saudara-saudara sekalian, kita akan mendapatkannya dari Tuhan. Taunya dari mana? Lu ada ayat Alkitabnya, saudara. Ada ayat Alkitabnya. Nabi itu sudah pernah bernubuat bahwa keutamaan nanti akan ada pada Yakub, sudah dinubuatkan itu. Saya bacakan ya. Ceritanya Ribka di dalam Kejadian pasal 25. Pada waktu Ribka hamil ya. Saya bacakan Kejadian pasal 25 ayat yang ke 23. Mungkin mulai dari ayat 19 ya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini sudah dijanjikan sama Tuhan. Sesuatu yang memang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi dia mencoba untuk membelinya dengan kekuatannya dia, saudara. Dan yang dia dapatkan, ketika dia coba untuk membeli dengan kekuatannya dia, yang dia dapatkan apa, saudara? Yang dia dapatkan kemana-mana dia ketemu dengan dirinya sendiri. Dia ketemu lagi dengan penolakan-penolakan, dia ketemu dengan replikasi yang sampai ujungnya, dengan segala macam usahanya, dia kasih kesimpulan, it's just my sorrow. Saudara, kayaknya kok sedih ya, kalau ini adalah cerita origin kita, saudara. Tetapi ya, waduh, yang menghibur, saudara, ini bukan cuma cerita origin kita. Sebelum cerita origin kita, jangan loncat dulu. Ini adalah cerita originnya Yesus Kristus kan. Dan dengan cerita seperti ini, saudara, kita akan coba untuk lihat, saudara. Well, kita tahu, saudara, kalau kita mau mendapatkan keutamaan, kita mau menjadi sulung Yakub, saudara. Pada waktu dia mau menjadi sulung, caranya dia bagaimana? Caranya dia adalah menyamar jadi Esau. Berhasil enggak? Menyamar jadi Esau berhasil enggak? Enggak berhasil, karena yang diberkati itu ya kalimatnya, itu kan berkat untuk Esau sebetulnya. Coba ya, kita bacakan sedikit ya, doa berkatnya. Doa berkat yang diberikan oleh Yakub yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Datanglah Yakub dekat-dekat, diciumilah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah yang gemuk di bumi, dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini berkat untuk siapa sih, saudara? Memang yang dipegang Yakub, saudara. Tapi kata-kata, bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Di dalam otaknya Ishak itu ada siapa, saudara? Ada Esau di situ, saudara. Yakub gak mungkin bisa diberkati oleh Ishak, kecuali dia menjadi Esau. Yakub hanya bisa menerima berkat dengan usahanya sendiri, dengan dia menjadi Esau. Tapi yang gak bisa dia jadi Esau. Dia bisa menerima berkat. Kalau apa, saudara? Dia bisa menerima berkat kalau dia ngikutin saja, menerima saja apa yang Tuhan beri, tanpa harus berusaha untuk membeli. Tuhan akan beri kok. Seorang nabi sudah ngomong bahwa yang muda akan menguasai, yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Kalau dia ngotot untuk mengusahakan terus, ya lihat saja, lari kemana, ketemu lagi spin-off-nya. Dan sampai di ujung pergulatannya, sekarang aku udah bergulat dengan kakakku dan aku menang. Drama 12 gol. Melelahkan sekali, 6 gol penalti, sampai ujung-ujungnya sorrow. Nah, saudara, kita bersyukur, saudara. Kalau di dalam versi Injil Matius tadi kita lihat ya,
Di dalam versi Injil Matius kita mendapati ya, ada sulung ya, yang tidak perlu ditipu secara legal, nggak perlu. Ada sulung yang tidak perlu bergulat habis-habisan dengan adiknya, nggak perlu, sudah. Ada sulung yang secara, mungkin kalau kita mau ngomong secara agak keras mungkin, atau dengan cara yang merebut juga mungkin, ada sulung yang merebut tempatnya bungsu, yaitu Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berteriak dengan teriakan yang agak depressing itu, "Allahku, Allahku," atau pada waktu dia berseru dengan suara nyaring lalu dia mati, dia itu ngambil tempatnya siapa sih? Merebut tempatnya siapa? Merebut tempatnya bungsu, merebut tempatnya kita-kita ini yang tidak berhak untuk mendapatkan berkatnya Tuhan. Dia ngambil tempatnya kita. Sulung mengambil tempatnya bungsu, supaya kita berhak untuk menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita membeli, kita tidak bisa membelinya, kita cuma bisa menerimanya. Kita cuma diberi, saudara. Saudara, tadi kita punya lagu ya, According to Thy Gracious Word. Lagu yang sangat indah sekali, saudara. Saya ingin aja kita untuk sama-sama menyanyikannya dengan kita menyadari beberapa hal ya. Kalau kita lihat di dalam bait yang ke-5 mungkin, boleh coba nggak ditayangkan ya. Ada kata-kata ini, saudara. Ini yang di teks yang saya punya ini cuma 5 bait, tapi nggak apa-apa, saudara. Coba lihat di dalam bait yang ke-5 ya, itu ya. Yang kata-katanya pertama apa ya? Remember thee and all thy pains. Betul ya? Lalu, and all thy love for me. Lalu, while a breath, a pulse remains. Lalu apa? I will remember thee. Saudara, di dalam teks yang saya punya itu kata-katanya will I remember thee. Anda nanti boleh cek ya, mana yang lebih benar ya. Di dalam teks yang saya punya ini dari website apa ini, saudara? Hymnary.org. Itu kata-katanya bukan I will remember thee, tapi will I remember thee. Saudara, di dalam lagu itu Anda kalau perhatikan ya, di dalam bait-baitnya, kalau nurut sama teks yang saya punya, saudara. Bait pertama ada kata-katanya I will remember thee. I will remember thee. Aku akan ingat engkau, Tuhan. Ya, pokoknya kata-katanya bagian akhirnya I will remember thee. Setelah itunya I must remember thee. Tapi sudah kita tahu ya, kalau mau bergantung kepada usaha kita, maka ya kita jadi ragu-ragu. Ada kata-kata will I remember thee. Dan kalau kita lihat di dalam bait yang terakhir, sudah ada kata-kata. Sudah lihat ya, di dalam bait terakhir kata-katanya seperti ini, sudah ya. When these failing lips grow dumb and mind and memory flee. Kamu mau remember thee gimana? Jesus, I will remember thee. Gimana? Memory loss. Suatu hari nanti kamu demensia, saudara. Kita demensia, sudah nggak bisa lagi ingat Tuhan. Terus gimana, saudara? Kita cuma bisa bergantung, berharap kepada apa yang Tuhan beri. Yang kita bisa beri kepada Tuhan, yang kita seolah-olah bisa lakukan ini dan itu semua cuma pemberian. Di dalam bait terakhir kata-katanya, oh Jesus remember thee. Saya kepengen untuk bisa remember you. Tapi kadang-kadang kita tanya juga, will I remember you? Apa aku bisa terus-menerus? Dan someday, mungkin ya suatu hari kita akan pikun. Bibir juga sudah gak bisa ngomong, pikun, cacat, gak bisa apa-apa. Oh Jesus remember thee. Remember me, Jesus remember me. Maka sudah kita melihat ya, pergulatan Yakub sudah adalah pergulatan untuk memperoleh berkat. Pergulatan untuk menjadi yang sulung, pergulatan untuk menjadi yang utama. Itu semua cuma bisa diberi. Kita cuma bisa mengatakan Jesus remember me. Ya, I will remember you sepanjang saya bisa, tetapi saya tahu dasarnya adalah Jesus remember me. Saya ajak kita untuk coba nyanyikan lagu ini, saudara. Mungkin bait ke-5 dan bait ke-6, saudara. Kita coba lihat progresinya ya. Pada waktu kita mulai ada pertanyaan, keraguan, saya bisa nggak tetap ingat ya. Lalu masuk ke dalam bait yang ke-6 dengan kesadaran, nggak bisa saya. Someday saya lidahnya nggak bisa ngomong lagi. Someday saya akan pikun, someday akan ada memory loss. Someday akan ditanya, Pak Eko kenal Yesus? Wah, Yesus sopo? Saya kenalnya cuman Bambang. Udah gak kenal lagi. Lupa ini, lupa itu. Mata uang mungkin masih inget. Yesus lupa. Terus gimana? Kehilangan keselamatan gitu ya. Udah gak punya ini dan itu, gak berhasil sudah. Ya iya, kalau memang bergeraknya cuma karena usaha kita. Tapi Jesus remember me. Mari kita coba nyanyikan lagu ini, saudara. Kita boleh nyanyikan lagu ini secara lebih dengan penghayatan yang agak lebih kontemplatif ya.
Ya, bait ke-5 dan bait ke-6 saja. Remember thee on all thy pains and all thy love to me. While a breath and us remains, will I remember thee. And when this toiling leaves grow dumb, and mine and memory flee, when thou shalt in thy kingdom come, Jesus, remember me. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dasar kehidupan kami adalah bahwa Engkau itu setia, Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami mengalami kegagalan-kegagalan kami. Kami ini merasa sedih, kami ini merasa miris juga melihat asal-usul kami, Tuhan. Asal-usul keluarga yang dipakai oleh Tuhan ternyata adalah keluarga yang penuh dengan pergumulan, jauh sekali dari kesempurnaan, penuh dengan cacat celah, penuh dengan usaha untuk menjadi lebih baik, atau mungkin menyingkirkan yang lain, supaya kami mendapatkan tempat. Kami melakukan banyak cara, menyikut kanan, mengalahkan yang kiri, menjadi lebih cantik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat, supaya kami mendapatkan perkenanan. Namun kami tahu Tuhan bahwa itu semua hanya akan berakhir untuk menghasilkan kesakitan saja, menghasilkan penderitaan, baik bagi kami, atau mungkin bagi orang-orang yang di samping-samping kami, saudara kami, istri kami, anak kami, mungkin mereka menjadi korban mengalami rasa sakit itu hanya untuk usaha-usaha kami. Tuhan, ingatkanlah kami Tuhan bahwa dasar kami adalah karena Engkau sendiri setia kepada kami. Engkau mengingat-ingat kami. Engkau adalah Allah yang mendambakan kami menjadi milik kepunyaanmu meskipun kami tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Mohon ingat-ingatlah kami terus Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.